Indonesia Raya. Tamu kehormatan ikut di dalam Senat Mustache Muhammadiyah dan menjadi tambahan guru besar asli dari UMY kalau nggak salah untuk yang kelima. Sementara untuk totalnya sekarang ada 49 guru besar yang asli dari perguruan tinggi swasta push atau didorong untuk supaya segera, karena di dalam 2016 pernah mendapatkan gold medal Invention and Innovation University of Malaya tahun 2000. Tanggal lahir Purworejo 14 Agustus 1945. Beliau berpengalaman Malaysia tahun 2001 sampai 2003, S1 di Universitas Gadjah Mada, bahan inkat komposit dan bahan bangunan dari mikrosilika, abu sekam padi dan mikrokalsium, limbah kapit, pasang dan fondasi jalan dengan sistem cendawan. Beliau sudah mempunyai jurnal ilmiah, ada perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Alina. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pidato pengukuhan guru besar dengan judul BK. Hadirin sekalian dan keluarga yang tercinta, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri rapat senat terbuka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya karena mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu teknik sipil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dengan judul Mekanika Tanah Tak Jenuh Air untuk pengurangan risiko bencana tanah longsor. Ibu bapak hadirin yang terhormat, pemanasan global yang melanda dunia menyebabkan perubahan iklim dunia. Potensi perubahan iklim meliputi perubahan regional terhadap temperatur, curah hujan, potensi evaporasi, siklon tropik, dan badai. Laporan World Meteorology Organization pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan curah hujan hingga mencapai 90 mm per bulan untuk wilayah Indonesia. Untuk regional Indonesia, pada rentang 2006 sampai dengan 2014 terjadi perubahan intensitas dan sebaran hujan yang menyebabkan longsor sebagai dampak perubahan iklim. Berdasarkan rekaman hujan rata tahun 1900 sampai dengan 2009, Indonesia menerima intensitas hujan yang tinggi sepanjang tahun, di mana puncak musim penghujan terjadi pada bulan Januari dan puncak musim kering pada bulan Agustus. Jenis tanah faktor pemicu terjadinya longsor. Namun demikian, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya longsor seperti kondisi geologi, geomorfologi, geohidrologi, vegetasi perlahan dan sebagainya. Kondisi geologi dan vegetasi pada lereng berkaitan erat dengan iklim, sehingga dalam unjuk kerja lereng tidak hanya dipicu oleh curah hujan semata, tetapi oleh siklus iklim yang dapat dimodelkan dari evaporasi dan infiltrasi hujan pada lereng. Beberapa faktor penyebab kerentanan itu meliputi kondisi geologi, kemiringan lereng, dan tata guna lahan. Pada umumnya, gerakan tanah banyak terjadi pada lereng yang tersusun oleh tanah residu yang merupakan pelapukan dari kotoran dasar berupa abrasi vulkanik, pasir tufan berumur kuarter.
Hal ini disebabkan oleh karena kondisi batu tersebut memiliki porositas yang cukup tinggi dan kuat geser yang rendah karena belum mengalami kepadatan. Lereng yang tersusun oleh batu lempung dengan pelapukan dominan lempung atau lempung lanuan juga rentan terhadap gerakan tanah saat musim hujan. Aktivitas batu lempung ini akan menyebabkan degradasi kuat geser ketika terpapar perubahan cuaca. Pada musim kemarau, batu lempung akan mengalami penyusutan hingga mudah mengalami retak. Sementara pada musim hujan, batu lempung ini akan melunak. Berkurangnya kuat geser lapisan batu lempung dapat menyebabkan pergerakan lereng tersebut. Peristiwa gerakan tanah ini sering terjadi pada kilometer 91 pada ruas jalan tol Cipularang yang disebabkan oleh keberadaan tanah lempung ini. Selain faktor kondisi geologi, kemiringan lereng juga menjadi pengaruh pengontrol terjadinya gerakan tanah. Pada umumnya, gerakan tanah banyak terjadi pada lereng-lereng yang memiliki kemiringan antara 27 hingga 36 derajat. Dengan demikian, pemotongan lereng untuk jalan tol dan jalan rel yang menyebabkan peningkatan kemiringannya dapat menyebabkan kerentanan lereng terhadap gerakan tanah meningkat. Dan sebaliknya, pelainan lereng akan mengurangi bahaya gerakan tanah pada suatu lereng. Faktor lain yang mengontrol kejadian gerakan tanah adalah kondisi tata guna lahan. Berdasarkan data selama 10 tahun, gerakan tanah cenderung banyak terjadi pada perbukitan dengan tata guna lahan kombinasi permukiman dan kebun campuran. Pada jenis tata guna lahan ini, kondisi tanah seringkali jenuh air karena pengairan persawahan dan kebun dan air permukaan yang tidak terkontrol. Selain itu, aktivitas pematangan lahan menyebabkan porositas lapisan tanah permukaan akan meningkat. Akibatnya, air hujan akan mudah mengalir ke dalam tanah yang dapat mengganggu kesehatan lereng. Kondisi tanah tata guna lahan ini juga mengontrol jenis gerakan tanah. Ibu, bapak hadirin yang terhormat, pada prinsipnya tanah longsor terjadi karena kondisi tanah atau batu mencapai derajat jenuh air atau fully saturated. Secara tradisional, pengaruh hujan dalam analisis lereng dilakukan dengan menganggap terjadi kenaikan tekanan air atau muka air tanah. Akan tetapi, Fori menyebutkan bahwa anggapan kenaikan muka tanah tidak tepat karena tidak terdapat bukti di lapangan pada banyak kasus keruntuhan lereng tipe dangkal. Keruntuhan lereng pertama disebabkan oleh pembasahan yang terus-menerus pada zona pembasahan dan pengurangan kuat geser akibat penurunan tekanan air pori negatif atau suction, anti suction. Oleh karena itu, keruntuhan lereng tersebut tidak dapat dianalisis dengan benar apabila menggunakan pendekatan tradisional, sehingga pendekatan tradisional tersebut belum dapat menjawab when dan kapan terjadinya longsor dan how, bagaimana terjadi longsor. Sebagian besar metode lereng yang ada di pada salah satu asumsi bahwa tekanan pori pada bidang keruntuhan adalah tekanan pori positif atau nol. Pada kenyataannya, dalam kondisi curah hujan, tingkat jenuh air lereng dan sepanjang bidang keruntuhan dapat sangat bervariasi dan angka tekanan air pori dapat menjadi negatif. Jadi, asumsi ini dapat menyebabkan penentuan dengan efektif kuat geser tidak tepat, sehingga hasil penghitungan faktor keamanan lereng menjadi tidak tepat pula. Dalam beberapa tahun terakhir, analisis lereng telah dikembangkan dengan menggabungkan proses hidromekanika yang memperhitungkan variasi kondisi derajat jenuh air pada tanah. Analisis ini menggabungkan variasi derajat jenuh air yang memberikan penghitungan yang lebih tepat untuk stabilitas lereng yang mengalami infiltrasi hujan. Analisis ini juga menggunakan bahwa pemodel fisik yang lebih baik untuk aliran air dan tegangan yang dicapai dalam tanah tak jenuh air. Ketika air masuk ke bawah lereng-lereng bukit, kadar air tanah dan tinggi muka air tanah akan bervariasi. Perubahan kadar air tanah menyiratkan perubahan volume tanah, tekanan pori negatif, automatic suction, tegangan efektif, dan stabilitas lereng. Dengan demikian, memahami kondisi fisik, yaitu kondisi jenuh atau tak jenuh air, lereng dapat dengan variasi dari kejenuhan ketika dari keruntuhan adalah sangat diperlukan untuk melakukan penilaian dan prediksi keruntuhan lereng yang lebih akurat. Dengan demikian, pendekatan unfiltered soil mechanics memegang peranan yang sangat penting untuk menjawab how, bagaimana mekanisme, dan when, kapan terjadinya keruntuhan lereng. Ibu bapak hadirin terhormat, Montohar pada tahun 2006 menjelaskan mekanisme keruntuhan lereng diawali dengan keretakan tanah yang terjadi pada permukaannya terlebih dahulu. Kemudian akibat adanya rembesan air hujan dalam tanah akan menyebabkan terbentuknya aliran pada bagian lereng. Genangan air yang terjadi pada permukaan tanah merupakan akibat dari tekanan air yang naik
dari dalam tanah yang akan menimbulkan erosi di permukaan tanah. Selanjutnya itu, semakin lama akan semakin memanjang di sepanjang permukaan tanah dan membuat garis runtuhan pada lereng, fase ketiga. Hingga akhirnya akan terjadi keruntuhan secara tiba-tiba dan membentuk blok runtuh sendiri, fase 4. Sandling dan Yuku juga mensimulasikan bahwa penambatan letak crack propagation terjadi sebelumnya terjadinya keruntuhan. Lereng dengan kemiringan 30 derajat, bagian yang mengalami runtuhan adalah pada bagian bawah atau kaki lereng. Kondisi lereng yang relatif tidak curam mengizinkan air berimbas dengan baik hanya pada kaki lereng. Infiltrasi berperan penting dalam ketidakstabilan lereng pada saat hujan. Pengaruh membesar pada atas lereng biasanya ditujukan untuk menghitung faktor keamanan atau kedalaman kritis lapisan lereng yang mengalami rembesan sejajar kemiringan lereng. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa aliran air mantap jadi state terjadi pada kedalaman tertentu. Dalam rangka untuk menyederhanakan analisis sebagai skenario yang terburuk, sering diasumsikan bahwa permukaan freatik naik hingga ke permukaan lereng dan lereng menjadi jenuh sempurna. Untuk lereng jenuh seperti itu, tambahan infiltrasi tidak mungkin terjadi lagi dan curah hujan tidak akan berpengaruh lebih lanjut terhadap terus lereng. Pada kondisi hujan yang berubah dengan waktu unsteady rainfall, infiltrasi hujan ke dalam lapisan batuan dalam lapisan tanah akan menyebabkan perubahan tekanan poli negatif terhadap lama waktu hujan. Untuk lereng yang awan tak jenuh, pengaruh dari curah hujan di permukaan lereng akan memiliki efek yang berbeda. Distribusi tekanan air poli dalam tanah yang terjadi sebagai proses transiens, infiltrasi air yang bergerak ke bawah tanah, kuat geser tanah akan bergantung pada tekanan air poli negatif tanah dan pada distribusi tekanan air poli. Perkembangannya, gaya rembesan di lereng juga akan bergantung pada profil tekanan air poli. Ibu bapak hadirin yang terhormat, dalam penghitungan stabilitas lereng, beberapa sumber ketidakpastian dapat berupa kondisi geologi yang kurang lengkap, estimasi sifat tanah yang tidak memperhatikan perbedaan spasial, fluktuasi tekanan air poli, kesalahan pengujian, dan faktor lainnya. Dalam analisis deterministik, faktor aman didefinisikan sebagai nilai banding antara gaya yang menahan dan mendorong lapisan tanah di atas bidang keruntuhan. Lereng dikategorikan aman hanya jika faktor aman dihitung lebih besar dari 1. Sehingga suatu lereng dikatakan aman jika dan hanya jika memiliki karakteristik seperti diberikan oleh parameter dan data masukkan dalam model. Untuk itu, model probabilistik dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian dalam analisis stabilitas lereng. Hasil-hasil penelitian dan praktek terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan probabilistik dapat digunakan secara efisien dengan mempertimbangkan berbagai pola keruntuhan lereng yang memiliki variabilitas spasial parameter tanah dan hujan. Muntohar 2010 menyebutkan bahwa pendekatan probabilistik dalam analisis keruntuhan lereng yang dipicu hujan memberikan derajat yakin atau plausibility yang lebih baik guna memberikan prediksi kejadian keruntuhan lereng. Selanjutnya, apabila stabilitas lereng dipicu hujan kemudian dievaluasi berdasarkan nilai faktor keamanan rata ketika variabilitas tanah yang sangat beragam secara spasial, maka hasilnya akan menjadi lebih akurat. Ibu bapak hadirin terhormat, dalam konsep penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana merupakan elemen yang sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan pemantauan monitoring dan peringatan warning karena longsor berperan untuk mengumpulkan informasi bila digunakan untuk menghindari atau mengurangi dampak aktivitas longsor. Monitoring merupakan elemen kunci dalam penilaian ketidakstabilan lereng, manajemen, dan mitigasi. Tujuan dari program pemantauan tanah longsor adalah untuk mengumpulkan, merekam, dan menganalisa informasi kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan secara sistematis dan terarah untuk mengevaluasi masalah spesifik pada lereng dikaji. Informasi dapat berupa peta
foto, borlog, topografi, data cuaca, dan pengamatan visual. Dalam kebanyakan kasus, pemantauan juga akan mencakup pemasangan instrumen dan pengukuran fisik. Program pemantauan lahan longsor dilaksanakan untuk sejumlah alasan, termasuk memberikan masukan dalam sistem peringatan dini atau early warning system. Kajian secara intensif untuk memprediksi waktu terjadinya longsor telah dilakukan oleh Muntohar tahun 2008 sebagai bagian dari disertasi program Doctor of Engineering dengan menghasilkan kurva-kurva prediksi kejadian longsor dan model real-time forecasting berdasarkan pendekatan deterministik dan probabilistik. Pengembangan model ini telah dilakukan melalui kerjasama dengan institusi lainnya seperti dijanjikan oleh Muntohar tahun 2014, Muntohar dan Subowo tahun 2015, Muntohar tahun 2015, Muntohar 2017. Pada tahun 2017, bekerja sama dengan peneliti-peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui program kerja, sistem peringatan dini, dan monitoring bencana tanah longsor dan banjir lahar. Outcome utama dari program kerja ini adalah informasi real-time forecasting tanah longsor berbasis sistem informasi, geografis, dan laman web. Forecasting didasarkan pada perakiraan cuaca, pada perakiraan hujan harian spasial yang diberikan oleh citra satelit dan radar tropical rainfall measuring mission kayak GRMM maupun dari IRT ACMWF. Program ini juga mendapat dukungan program dari NUFIC, Netherlands Education Support Office (NESO), melalui tailor-made training for integrating operation of Landsat modules with the early warning system platform with forecasting data. Ibu, Bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, demikian pidato pengukuhan guru besar ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang bioteknik yang dapat didedikasikan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah mengangkat saya dalam jabatan guru besar bidang ilmu teknik sipil pada tanggal 1 November 2016 yang lalu, serta kepada Senat dan pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Koordinator Kopernis Wilayah 5 yang telah menyetujui, mengusulkan, dan memproses pengangkatan saya. Tentu saja tidak saya lupakan ucapan terima kasih dan penghormatan yang sangat mendalam kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Harjono Sumowijoyo dan Ibu Kustia. Pidato ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayangnya, pengorbanan, kesabarannya selama ini. Perlu sebagai pengingat, ayah saya adalah seorang pejuang. Ayah saya adalah seorang tentara pejuang yang telah mendedikasikan selama hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk mengenang beliau, pikirkan bahwa saya lebih mengenal ayah saya sebagai seorang komandan terakhir di wilayahnya pada saat Timur Timur lepas dari Indonesia. Saya seringkali menjulikinya sebagai the last commander in Balipo. Pidato ini juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua bapak dan ibu mertua saya, almarhum Bapak Suro Prayitno dan almarhumah Ibu Sumarni, serta kakak-kakak dan adik-adik saya atas doa dan dorongan yang diberikan. Akhirnya ucapan terima kasih saya tujukan kepada istri saya tercinta, Raja Suprayanti, yang telah mendampingi dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, kesabaran, motivasi dalam bekerja dan beribadah. Berkat pengertian, dukungan dan bantuannya,
saya dapat memperoleh jabatan fungsional tertinggi di bidang akademik ini. Demikian pula kepada ketiga anak saya, Ananda Putri Prasetya, Rasid Muhammad Putra Prasetya, dan Rafiq Muhammad Putra Prasetya, yang selalu memberikan kehangatan, pengertian, dan kesabaran untuk ditinggal sementara manakala saya harus pergi untuk menjalankan tugas-tugas akademik dan profesi. Terima kasih dan penghargaan perlu pula saya sampaikan kepada guru-guru saya di TK Pusat Kartika Chandra Kirana, Koki Senaparta, Unit 741, Denpasar, SD Negeri 1 Maliana di Maliana Timur, saat itu SMP Negeri 1 Maliana dan SMA Negeri 1 Maliana, serta para dosen saya di jurusan Teknik Sipil Lingkungan Universitas Gajah Mada, terutama dosen wali saya Insinyur Sugeng Wirono dan Almarhum Yusuf Tommy Harjo MSc, dan dosen pembimbing saya yang saat ini hadir dalam pengukuhan hari ini, Profesor Dr. Insinyur Kabul Basah Sulelono, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan selama pendidikan S1 dan karir dosen saya. Dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Isur Bambang Supriyadi, CSDA, yang saat ini sebagai koordinator Kopertis Wilayah 5, yang telah memberikan kesempatan sebagai asisten dosen selama di Universitas Gajah Mada. Penghargaan dan penghormatan perlu saya sampaikan pula kepada Datuk Profesor Insinyur Dr. Ustaz Hasim sebagai pembimbing selama menyelesaikan studi S2 di Universitas Malaya, dan Profesor Runjun Leo, Profesor Jianqing, Profesor Yosuke Kutamura, yang telah memberikan bimbingan dan membuka wawasan saya selama menunaikan studi S3 di National Taiwan University of Science and Technology dan juga Kagoshima University Jepang. Selanjutnya, penghargaan yang mendalam perlu saya sampaikan kepada rektor-rektor Universitas Muhammadiyah terdahulu, kepada almarhum Bapak Insinyur Dr. Hamid MSc, yang telah memberikan motivasi untuk tetap berkarya di UMY dan mengizinkan untuk menimba pengalaman sebagai senior lecturer di Kertin University untuk beberapa waktu. Profesor Dr. Ahmad Mursidi MSc dan Profesor Dr. Bambang Cipto MA atas dukungan dan pembinaan karir dosen selama berkarir sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peran serta sejawat di Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia yang telah banyak mendukung dan memberikan penguatan dalam karir dosen saya. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Insinyur Maksud Ishak MSc PhD yang merupakan sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, serta Dr. Insinyur Agus Dermawan Adi MSc sebagai Ketua Pengurus Harian Hati Yogyakarta. Terima kasih dihaturkan pula kepada para peer reviewer usulan angka kredit, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sri Pradom Diani Ratnawardhani MSc, Profesor Dr. Insinyur Tommy Ilyas, Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso MSc PhD, Profesor Dr. Hari Kristadi Hadiarmo MNDA, dan Profesor Insinyur Laksmana Surya Putranto MT PhD, yang telah membantu dalam pencapaian jabatan guru besar ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan atas dukungan ilmiah dari Profesor Hamid Nikras, Curtin University Australia, Profesor Andy Foley, University of Western Australia, Associate Professor Abiniti Yudhikasa, Kasesat University Thailand, Profesor Yosuke Ozoka, Tokushima University Jepang, Profesor Akihiro Takahashi, Tokyo Institute of Technology, Profesor Si Sulung, National Central University Taiwan, Assistant Professor Ben Yu Hung, National Central University Taiwan, Profesor Yining Loidi, National Taiwan University Taiwan, dan Profesor Nasir Ahmad Al-Saya, King Fahd University of Petroleum and Mineral Saudi Arabia. Dan kerjasama dari Pusat Penelitian Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Lingkar Sabo, yang sangat berarti dalam mendukung proses penyebar luasan hasil riset saya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Argorojo dan pimpinan cabang Muhammadiyah Sedayu
yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdi diri dalam bidang tabligh di masyarakat guna menunjang karir dosen saya. Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada hadirin sekalian atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti pidato ini. Saya memohon restu, semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing saya dalam meniti karir saya selanjutnya dan untuk kebaikan di akhirat kelak. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Insinyur Mas Julius Syam, MSc PhD. Beliau adalah guru besar IPB sekaligus sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Yang kedua, Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, MSc PhD. Beliau adalah Ketua Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Sri. Beliau adalah dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kelima, Profesor Dr. Insinyur Hari Kustadi Hardiatmo. Beliau adalah dari jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, khususnya adalah keluarga besar Profesor Agus Setio Mutahar, MSc PhD, dan Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia.